orang berego kok nggak indah, kok nggak bahagia, berarti ada yang salah dalam beregonya. Betul? Betul? Di luar sana ada orang Islam, dikit-dikit kafir, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Pakaian pun harus pakai celana cingkrang, harus pakai jubah cingkrang, wajah harus jenggoten, walaupun isinya cuma 3. Indah apa enggak? Indah apa enggak? Bahagia apa enggak? Terpaksa. Kalau jenggotnya panjang tak apa-apa, rapi Pak. Ya. Nah, berekor itu harus indah dan bahagia. Dasarnya innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai yang indah. Berjenggot itu sunnah, tapi lihat bagaimana tata cara berjenggotnya. Berpakaian itu sunnah, selain untuk menutup aurat litazayyun, tapi bagaimana cara berpakaian, nah, itu yang pokok. Nah, kalau kita berego biasanya kita akan senang keindahan dan senang kebahagiaan. Ini seni banget apa enggak? Seniman banget apa enggak? Pasti. Maka ketika teman-teman seniman, para senior ini bergabung di NU, insya Allah inilah ada dakwah yang terbaik bagi kita. Saya tadi sudah memberikan bocoran sebelum materi saya hari ini, bocoran hadis Rasulullah yang saya sampaikan sebelum doa tadi, yang berbunyi membahagiakan orang lain dengan hiburan kita yang tidak bertentangan dengan syariat, itu adalah sedekah. Idkhalus surur ala akhil muslimi shadaqatun. Itu dalilnya. Maka Bapak Ibu sekalian para seniman yang dimuliakan Allah, jadikan setiap aksi-aksi seni panjenengan niatnya menghibur orang yang susah, niatnya melupakan problem kehidupan mereka, niatnya melupakan sejenak hutang yang mereka miliki yang tidak bisa dibayar, niatnya melupakan kalau barusan dimarahin istri atau suaminya. Betul? Betul? Kalau niatnya idkhalus sedekah, itu pahala. Nah, hal ini sesuai dengan ketentuan Allah firman dalam Al-Quran, wattaqu minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini hafal ini santri. Pokoknya setiap kita, siapapun orangnya, bisa ngaji, nggak bisa ngaji, hukumnya itu harus. Kalau harus itu berarti apa? Wajib. Wajib itu apa? Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Semua orang bisa apa enggak? Kalau ada orang mau nyuri, kita diem atau kita bilang jangan nyuri? Kita diem atau kita larang? Pasti kita larang. Kalau ada orang mau berantem, kita biarin, kita tonton atau kita pisahin? Kita pisahin. Kalau ada orang mau berbuat jahat sama teman sama tetangganya, kita dorong atau kita hentikan? Siapapun bisa untuk menjadi bagian dari orang yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran. Itulah dalil pertama kita menjadi orang NU. Dalil pertama menjadi orang NU itu, jadilah kalian di antara hamba-hamba Tuhan ini orang yang selalu mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Soal caranya, monggo, ada yang caranya kayak saya tampil di TV One, di iNews TV, di semua stasiun, termasuk stasiun Tanah Abang, stasiun Tugu, Jogja. Tadi enggak, saya stasiun juga, saya pikir sama stasiun. Kalau pas di TV, ada TV, orang lain di stasiun. Ya, ada yang ceramah seperti saya, Pak Kiai Zainuddin MZ, ya, Ustadz Abdul Somad dan teman-temannya. Tapi ada yang dakwahnya kayak Wali Songo. Kayak siapa? Wali Songo yang dilanjutkan oleh orang-orang yang sekarang bergabung di lembaga seni dan budaya Islam. Nah, betul. Jadi Bapak Ibu sekalian yang siap bergabung dengan Les Bumi ini sejatinya melanjutkan dakwahnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah dikenalkan sejak zamannya Wali Songo. Misalnya Sunan Kalijaga,
ketika melihat masyarakat Jawa saat itu belum sadar tentang eksistensi kehidupan, dari mana dia berasal, kemana dia kembali. Beliau bikin judul ketika menanggap wayang, Sangkan Paring Dumadi. Dari mana kita berasal, kemana kita kembali. Dijelaskan, orang kalau mau memahami hakikat hidup harus nonton wayang. Kenapa nonton wayang? Karena di wayang itu nanti dijelaskan hakikat kita sebagai hamba itu apa tujuannya. Satu, beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjadi khalifatullah fil ardi, menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi. Nah, di sela-sela dijelaskan itu dengan bahasa Jawa halus yang menghibur, dikasih lagu dan nyanyian lir ilir. Biar apa? Biar kita selalu dan selalu apa? Lir ilir tandure wus sumilir tak ijo royo tak sekut temanten anyar, tak sekut temanten anyar. Bocah angon tani blimbing kuwi benekno kanggo dodot ira, kanggo sepo dodot ira kumeten ing pinggir dodo mono jumetono sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore. Terus yo surahiu. Itu semua ketika sebenarnya dia jelasin masuk ke dalam jiwanya siapa? Orang-orang yang mendengar. Kenapa? Karena berbicara tentang filosofi kehidupan. Ayo kita sadar. Untuk apa? Untuk terus memahami hakikat kehidupan. Bagaimana cara memahami kehidupan? Memahami rukun Islam. Untuk apa? Untuk menjadi pakaian kita. Rukun Islam itu sholat, zakat, puasa, haji, untuk menjadi pakaian kita sehari-hari. Agar apa? Agar pakaian ini kalau kita pakai menjadi kita selamat saat kita di usia senja mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita jalani surah, ayo kita berbahagia. Nah, dalam konteks ini saya ingin mencontohkan begitulah dakwah melalui budaya ini harus kita kawal. Nah, konteks Betawi tentu lebih kaya lagi. Saya sempat searching sebelum bicara di sini bagaimana filosofi dari Tanjidor yang asalnya dari kata Tangidor bahasa Spanyol. Kebersamaan untuk bersama-sama membangun komitmen bersama, kemudian membangun semangat bersama, jalan bareng. Tidak sekedar menjadi seni, tapi seni itu kita hidupkan ruhnya melalui pesan-pesan filosofis. Kemudian ondel-ondel, saya baca salah satu filosofinya adalah kenapa bentuknya macam-macam, karena difungsikan sebagai penjaga, sebagai pengawal, taruh di rumah kita. Filosofinya itu, maka orang-orang Betawi pada berani. Nah, filosofi itu yang kita bagikan tidak sekedar menjadi seni sebagai hiburan. Itulah yang sedang dikembangkan oleh bumi sejak dilahirkannya sampai sekarang, sampai ke depan. Tidak hanya dalam konteks budaya sebagai sebuah seni, tapi budaya sebagai sebuah rekayasa sosial. Budaya sebagai upaya membangun peradaban, kalau bahasanya ketua umum ini. Nah, Islam dengan aliran Ahlussunnah Jamaah sangat mendukung ini semua. Apa buktinya Islam Ahlussunnah Jamaah mendukung? Islam Ahlussunnah Jamaah itu cirinya itu 3, Bapak Ibu sekalian. Pertama amaliyah, yang kedua fikrah, yang ketiga harokah. Apa amaliyah itu?
Islam Ahlussunnah itu cirinya pokoknya kalau mau tahlilan, mau sholawatan, mau maulidan, istighosaan, seperti yang sudah menjadi tradisinya masyarakat Betawi, itulah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, alias Islam NU. Sampai ngaku dan ngaku NU, ya itulah NU. Kalau amaliyahnya tahlil, mitoni, 7 hari, 7 bulan, orang mulai dari sejak sebelum lahir sampai mati diurusin, itulah Islam NU. Di mana Islam lain nggak ada begitu. Apalagi Islam Wahabi, HTI dan teman-temannya, itu semuanya beda. Udah kita aja bedain amaliyahnya. Nah, kita harus jaga amaliyah kita ini. Karena apa? Kalau amaliyah ini hilang, berarti tradisi kita hilang. Kalau tradisi hilang, budaya kita hilang. Bisa dibayangin kalau tanjidor nggak ada, ondel-ondel nggak ada, lidi itu apa namanya? Nah, itu nggak ada, selesai. Kering, nggak ada bedanya Betawi dengan Jawa Tengah dengan Bali. Yang ada bedanya ketika budaya itu ditambahkan. Tadi Pak Yusuf sebagai Ketua Les Bumi BUMN DKI sudah matur, sudah tahu sama kita, setelah IKN disahkan menjadi ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, DKI nanti akan hanya menjadi pusat bisnis dan ekonomi. Maka ini tentu menjadi tantangan lebih besar lagi untuk kita. Bagaimana ibu kota yang sekarang begitu luar biasa kelak hanya menjadi tempat bisnis dan ekonomi. Kalau budaya tidak bisa menyesuaikan dan berakselerasi, ini bisa tergerus nantinya. Makanya perlu terobosan dan perlu upaya yang inovatif. Nah, kita kumpul di sini dalam rangka ini. Oleh karena itu, dalilnya NU ketika terkait dengan budaya itu apa? Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. NU itu dalilnya pokoknya yang dulu itu ada, jagain selama tidak melanggar ketentuan syariat. Kalau ada yang baru yang lebih bagus, ambil. Ada yang bagus lagi, ambil. Yang penting jangan tinggalin yang dulu. Inilah yang namanya the continuity. Inilah yang namanya keberlanjutan. Maka kalau kita berNU, insya Allah semuanya akan harmonis. Karena dasar NU tadi itu senang, bahagia, indah, dan menarik, Pak. Dakwahnya NU zaman Wali Songo tidak ada yang pakai kekerasan, Pak. Nggak ada yang kafir-kafirin orang, nggak ada yang bid'ah-bid'ahin orang. Persis sama dakwahnya Rasulullah. Ketika pertama kali Rasulullah dapat wahyu, yang diajak ayo, dihina, dimaki, dilemparin kotoran, dilemparin batu Rasulullah. Nggak, dasar kamu ahli neraka. Didoain Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wali Songo begitu dulu. Makanya Islam di Indonesia menyebar merata, baik dari kalangan priai sampai kalangan rakyat jelata. Kenapa? Karena pendekatannya adalah pendekatan budaya. Ini tanggung jawabnya panjenengan semua. Keren apa enggak? Keren apa enggak? Apa yang harus kita lakukan? Terus berinovasi. Kita ikuti perkembangan. Saya miris melihat perkembangan anak-anak muda sekarang ini di Jakarta, di semua mall. Anak-anak muda lebih bangga kalau mall itu pakai baju ala-ala Korea, ala-ala Jepang, rambutnya dicat warna-warni. Betul apa enggak? Pernah lihat apa enggak? Bagaimana rencana, agenda dan program itu semua? Bagaimana budaya Betawi menawarkan agar orang Betawi, rakyat Betawi bangga dengan budaya Betawi, lalu orang lain terpengaruh untuk ikut bangga dengan budaya Betawi. Ini PR kita baru. Karena apa? Dakwah tidak hanya ceramah, tapi dakwah yang lebih efektif adalah dakwah melalui budaya. Nah, kalau kita sudah tahu Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah atau NU itu cirinya dari amaliyah yang tadi sudah saya sampaikan, dan polanya adalah menjaga yang lalu serta melakukan inovasi kalau ada yang baru dan menarik. Ciri NU kedua adalah fikroh. Apa Pak? Fikroh. Apa fikrohnya NU itu? NU itu tengah-tengah, gak kanan, gak kiri. Kalau kanan itu apa?
Haram. Sepeda haram. Pakai sarung kita ngomong di sini haram. Enak nggak hidup kayak gitu? Enak nggak? Atau sekaligus kiri. Saya pokoknya udah sadar nggak penting sholat itu. Liberal sekali itu enggak. Ego itu tengah-tengah. Wasatiyah. Makanya ciri ego itu tasawuf, toleran, Pak. Kita hidup di negara yang sudah ditakdirkan Bhinneka Tunggal Ika, di mana ada ribuan suku bahasa, maksudnya ratusan suku dan bahasa yang kita miliki. Ada ribuan pulau yang kita miliki. Di setiap pulau punya ciri khas sendiri. Ini anugerah, Pak. Dan ini adalah surga kita yang sering tidak disadari. Betul apa enggak? Buka pikiran sampai. Kenapa saya sebut Indonesia ini surga? Saya pernah tinggal di Amerika, di Jerman, di Australia. Saya pernah 2 tahun di Aljazair. Aljazair itu North Afrika, Afrika Utara. Saya bisa bahasa Prancis. Saya pernah tinggal di Maroko. Saya pernah tinggal di Jordan, Pak. Selain tinggal di Mekah dan Mesir. Apa yang ingin saya sampaikan? Di Afrika Utara sampai di Eropa itu, Pak, kalau sudah musim panas, jam 10 malam, 11, 12, 1, 2, 3, 4, sampai kalau sudah musim panas, Pak, itu seperti berada di depan bara api. Itu jam 1, 2 malam. Kalau nggak masuk ke dalam rumah pakai AC, nggak akan bisa tidur. Enak apa enggak begitu? Enak apa enggak? Nah, sampai yang di sini jam berapapun kumul-kumul sarungnya udah oke. Tidur pinggir jalan enak, digantung enak, apalagi kasur sama betul enggak? Itu yang nggak bisa dari surga. Nah, di saat yang lain, saat yang sama, ketika musim dingin minus. Ada yang di Skandinavia itu sampai minus 20. Tidak usah minus 20, Pak. 5 derajat saja sampai pegang air itu kayak ditusuk jadinya. Pernah rasain nggak? 5 derajat. Suhu 5 derajat kalau musim dingin, kita wudhu kayak ditusuk. Makanya banyak di negara-negara Afrika Utara ke barat, ke Eropa, itu mazhabnya Imam Malik. Kenapa mazhab Imam Malik? Karena mazhab Imam Malik kalau kaitannya menghilangkan hadas kecil itu boleh lebih ringan dengan tayamum. Jadi kalau musim dingin di masjidnya banyak bangetnya, tayamumnya nggak pakai duduk bak. Jadi kita jadi begini. Nah, kita kalau sudah musim dingin, Pak, itu kalau nggak pakai jaket, nggak pakai pemanas, nggak bisa tidur. Walaupun orangnya ganteng-ganteng, kaki gede-gede, susah kalau udah musim dingin dan musim panas. Padahal musim mereka hanya 2, ada musim dingin, ada musim bener apa enggak? Enak apa enggak jadi orang sana? Enak mana jadi orang Indonesia orang sana? Surga Indonesia. Makanan enggak ada yang ada di sini. Buah-buahan semuanya ada di sini. Kenapa kita harus nunggu surga di sana? Kita nikmati surga di sini sebelum kita masuk surganya Allah Subhanahu. Caranya bagaimana kita syukuri, termasuk budaya. Antara kayak gini, Pak, saya pernah tinggal di Mekah, saya pernah tinggal di Mesir. Nggak bisa kalau nggak izin. Khotib saja kalau salah sedikit, nyetir pemerintah kayak tadi pakai Samsul, udah nggak pulang, udah hilang di Arab Saudi. Yang terbaru ada lagi viral, khotib doain saudara kita di Palestina, Pak. Belum selesai khotbahnya ditangkap. Ngeri apa enggak? Wajahnya ganti-ganti pakai jubah semuanya. Mau jadi orang sana orang sini. Nah, kalau jadi orang sini jaga budaya orang Hindu, nggak usah ikut orang pakai jubah. Mereka pakai jubah karena memang dulu pada pasir, Pak. Kalau habis duduk dikipres gini aja hilang pasir. Kalau sampai coba pas musim hujan dulu di bawah situ. Betul? Masing-masing punya budaya. Inilah kekayaan kita yang harus kita jaga. Inilah kerjaan bumi. Maka dengan cara kita paham bahwa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah yang punya fikrah tasawuf toleran, kemudian ta'adul bersikap adil dalam pikiran dan hati kita, tidak hanya adil dalam bersikap, kemudian tawasud selalu
menimbang-nimbang kalau mengambil keputusan, tidak salah-salah, tidak tergesa-gesa. Itulah yang namanya NU. Pikirannya tawassut, tengah-tengah, moderat. Temannya Kristen oke, temannya Hindu oke, temannya Buddha oke, selama urusannya urusan hidup di dunia. Kalau sudah urusan akidah, laku dilubuk. Jelas apa jelas sampai sini? Nah, akidahnya NU itu berdasarkan dua tokoh besar yang menggabungkan akidah Jabariyah dan Qadariyah, akidah Khawarij dan Syiah. Siapa tokohnya? Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Dua tokoh ini yang menjadi rujukan saat kita berakidah. Makanya akidah kita enggak melenceng kepada Syiah, juga enggak melenceng kepada Khawarij. Kalau Syiah itu apa? Syiah itu pokoknya selain Sayyidina Ali itu semuanya adalah pendosa. Kita nggak ada begitu, semua sahabat Rasul orang baik, betul? Atau kelompok Khawarij yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran secara tekstual, maka orang itu kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ngeri apa enggak? Khawarij itu kalau sekarang, dulu tidak bisa bayangin zaman saya kecil, Pak. Tapi sekarang kita bisa lihat, dulu ada namanya ISIS. Ada namanya apa? ISIS di Suriah. Pokoknya berbeda komponen penggal. Gimana sesama muslim, sesama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kok dibilang kafir? Kata Gus Bahar, bagaimana kalimat yang sama orang kafir menjadi muslim kok ketika dibaca dalam tahlilan menjadi kafir, menjadi bid'ah, menjadi syirik? Nah, pasti ada pikiran yang salah orang-orang yang punya pandangan seperti ini. Makanya NU itu jelas akidahnya Asy'ariyah yang tadi sudah kita baca bareng. Allah wujud kita baqa mukhalafatun lil hawadisi akhiri. Itu adalah akidah Asy'ariyah, sifat wajib wa ulu. Dalam konteks fikih bermuamalah, beribadah, kita imamnya itu empat. Satu namanya Imam Syafi'i, yang kedua Imam Hambali, yang ketiga Imam Hanafi, yang keempat Imam Malik. Kalau dari sisi umur, pertama Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, terakhir Imam Hambali. Pokoknya ada orang yang mengikuti empat mazhab ini berarti dia NU. Hanya saja di Indonesia mayoritas mazhabnya ikut Imam Syafi'i. Jelas apa jelas? Kalau ada orang lain yang tidak ikut Imam Syafi'i, NU apa enggak? NU saudara kita mengambil empat mazhab. Itulah makna dari simbol dari NU yang bintangnya ada 9. Yang atas itu bintangnya simbol Rasulullah yang paling gede, bawahnya Rasulullah itu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang empat bawah itu Imamul Mujtahidin, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam. Jelas apa jelas? Makanya NU itu simbolnya tampar yang ditaliin, tapi tamparnya nggak ditaliin mati, tamparnya dibikin longgar. Apa artinya? NU itu nggak boleh serius-serius amat, harus ada hiburan. Kalau organisasi lain nggak bisa, pokoknya dakwah, syariat, sekolah, acara pengajian. Bosan apa enggak? Ngajian kok bosan? Makanya dikasih hiburan. Ada terbangannya, ada sholatannya, ada tajidornya, dan seterusnya. Yang terakhir, NU dalam bertasawuf itu imamnya ada dua tokohnya. Yang pertama namanya Abu Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Tasawufnya orang NU nggak boleh kayak Ibnu Arabi, nggak boleh kayak Siti Jenar, nggak boleh kayak Al-Haraj, nggak boleh. Yang penting saya ibadah, yang penting saya udah Tuhan, saya udah zikir terus. Nggak itu, karena itu ajaran tasawufnya manunggaling kawula Gusti.
Ini tidak boleh diajari orang awam. Kalau yang sudah makomnya nggak apa-apa. Tapi orang awam hanya dua, Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Jelas apa jelas? Jadi cara identifikasi itu gampang. Pokoknya amaliyahnya benar, fikrohnya itu tasawuf, toleran, moderat. Kemudian yang ketiga harokahnya. Jadi kan ada amaliyah, ada fikroh, terakhir harokahnya itu bareng-bareng ikut jamiah Nahdlatul Ulama, yang seni masuk les bumi, yang suka ceramah masuk lembaga dakwah, yang suka ekonomi masuk LPNU. Insya Allah itulah sejatinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah itulah Nahdlatul Ulama. Kalau sudah Nahdlatul Ulama, apa jaminannya? Ini bahasin yang tahu. Sopo sing muri NU, siapa yang menjaga NU, menghidup-hidupkan NU, berarti ikut berkiprah di dalam jamiah Nahdlatul Ulama. Kata Basim, saya akui sebagai santri saya. Kalau saya akui sebagai santri, saya doa dan anak-anak cucunya, anak turune, berarti sampai hari kiamat itu didoain Pak. Husnul khotimah. Kalau husnul khotimah kira-kira surga apa neraka? Ikut NU insya Allah barisannya bareng sama Mbak Hasim. Barisan Mbak Hasim pasti bareng sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ikut NU tandanya kita akan menjadi santri selamanya. Santrinya siapa? Santrinya Mbak Hasim. Mbak Hasim itu sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal atau masih hidup? Jasadnya meninggal, rohnya masih hidup atau meninggal? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah, para pejuang, orang yang menjaga agama Allah itu mati. Tidak sama sekali. Mereka itu hidup selama-lamanya, tapi kalian tidak merasakan kata. Ini Al-Quran. Berarti roh-rohnya arwahus sholihin, mulai dari para sahabat tabi'in, Syekh Abdul Qadir Jailani, Abi Hasan As-Sadili, Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Hasan al-Ash'ari, semuanya itu hidup bersama kita. Rohnya Basim bersama kita, rohnya Ghazali bersama kita. Betul apa enggak? Dan kita nanti akan dipertemukan. Kalau Bapak Ibu ketemu, tabassum, ketemu nanti. Paling enggak kalau hati kita masih banyak kotorannya, ketemunya di dalam mimpi. Ya, menarik sekali apa yang